Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1071 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1071. One Piece Chapter 1071 mendapatkan judul The Hero Appears, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kemunculan sang pahlawan. One Piece Chapter 1071 diawali dengan memperlihatkan Bartolomeo Kuma yang sedang meluncur di udara karena efek teleportasi dari kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi miliknya. Kuma ternyata berteleportasi ke Red Port yang ada di Red Line, tempat transit sebelum bisa masuk ke Mary Joyce. Dia pun menabrak dinding yang terdapat logo dari pemerintah dunia. Warga langsung panik saat mengetahui kedatangan Bartolomeo Kuma ke sana. Dan mereka bertanya-tanya dari mana dia datang. Karena sebelumnya, Kuma diberitakan telah melarikan diri dari Mary Joyce. Dan kenapa saat ini Kuma bisa berada di sini? Ucap para warga yang masih kebingungan. Bartolomeo Kuma yang sedari tadi rebahan tiba-tiba bergerak. Dan hal itu membuat seluruh warga yang ada di sana semakin panik dan berlarian menjauh dari Kuma. Alarm tanda bahaya pun berbunyi. Di area timur laut pulau, tepatnya di dekat pintu masuk gondola, mantan Shichibukai, Bartolomeo Kuma, muncul. Dimohon untuk seluruh angkatan laut segera menuju ke lokasi. Dimohon untuk seluruh personel segera menuju ke lokasi. Peringatan bagi seluruh penduduk, dia sangat berbahaya. Cepat pergi dari situ. Dia manusia yang tak punya belas kasihan. Dia mungkin melayani kaum naga langit. Tapi pemrograman dan tujuannya saat ini tidak diketahui. Jangan mendekat! Diperlihatkan Bartolomeo Kuma yang berjalan ke arah pintu masuk gondola yang digunakan untuk pergi ke Mary Joyce. Shin kemudian berpindah ke pulau Egghead. Para agen CP0 memerintahkan para kroconya untuk menutup semua akses yang dapat digunakan oleh Vegapunk untuk melarikan diri. Selain itu, mereka juga meminta para kroco untuk membakar seluruh kapal yang ada di pulau Egghead. Lucci dan Kaku melihat ke arah Lapfish. Meskipun saat ini mereka telah berhasil mengontrol para Seraphim, namun mereka tak bisa menghabisi Vegapunk, karena saat ini masih ada sistem pertahanan Frontier Dome yang membuat mereka tak dapat masuk ke area Lapfish. Di sampingnya, Kaku malah mengagumi sistem pertahanan milik Dr. Vegapunk tersebut. Stacy menyadari jika Rob Lucci tak mau menunggu kedatangan dari Angkatan Laut dan ingin langsung menyerang Luffy dan juga Vegapunk. Lucci memang berniat melakukannya karena dia tak menganggap Luffy si topi jerami sebagai seorang Yonko. Muke gile. Lucci kadang-kadang memang. Padahal perbedaan kekuatannya dengan Luffy sudah berbeda sangat jauh. Pukulan yang dilontarkan oleh Lucci bahkan sama sekali tak pernah mengenai Luffy. Dan dia juga sempat kehilangan kesadaran saat terkena serangan Gomu Gomu no Down Rocket dari mode Gear 5 milik Luffy. Shin kemudian berpindah ke laboratorium. Vegapunk Saka masih memantau para anjing pemerintah itu melalui monitor. Dia menyadari jika mereka sedang berusaha menutup seluruh akses keluar dari pulau Egghead dan juga menjaga kapal-kapal agar Vegapunk tak bisa melarikan diri. Selain itu, robot Vegaforce 01 juga hanya bisa terbang di area pulau Egghead saja, sehingga Saka menganggap para agen CP0 adalah musuh yang licik. Mendengar hal itu, Lilith sangat bersemangat, karena itu artinya dia bisa membalaskan dendam Atlas pada para anjing pemerintah itu. Pythagoras tak mau melakukannya, lagi pula para agen CP0 itu tak akan bisa masuk ke area Lapfish. Vegapunk asli berkata, jika para agen CP0 itu tak akan pergi tanpa melakukan perlawanan. Yok diperlihatkan terus saja memakan makanan. Di saat genting seperti ini, Edison masih saja berpikir. Bahkan dia mendapatkan ide mengenai sebuah penemuan yang sangat membagongkan. Sedangkan Saka meminta Lilith untuk melupakan pemikirannya yang ingin menyerang para CP0. Vegapunk Atlas tak diperlihatkan bersama dengan mereka. Selain itu, seluruh Vegapunk dan para kloningannya telah membawa tas yang berisikan barang-barang penting mereka. Lilith kesal karena Saka tak memperbolehkannya untuk menyerang para agen CP0. Padahal agen CP0 saat ini mengincar kepala mereka. Akhirnya terjadi cekcok rumah tangga antara Lilith dan juga Saka. Saka berkata jika bertarung bukanlah tujuan asli mereka. Dan yang terpenting adalah menyelamatkan tubuh utama. Itulah tugas utama dari para satelit yang harus menjaga keselamatan dari Stella. Karena para satelit bisa digantikan. Sehingga pemikiran Lilith yang ingin balas dendam pada anggota CP0
malah akan mengantarkan mereka dalam bahaya. Sambil tersenyum kecut, Lilith berkata, perbuatan sok baik dari Sokka tersebut membuat dia sangat marah. Di sisi lain, Vegapunk asli meminta maaf pada Sentomaru karena kesetiaannya. Dia menjadi samsak dari para agen CP0. Pythagoras kemudian berkata, sebenarnya masih ada satu orang lagi yang berada di Pulau Egghead, dan sebenarnya mereka bisa meminta bantuan padanya. Namun Edison berkata, jika mereka meminta bantuan padanya, maka dia tak akan diperbolehkan lagi tinggal di Egghead, dan dia pun akan diburu oleh pemerintah dunia. Vegapunk asli tak peduli akan hal itu. Dia langsung menelpon orang misterius itu dan meminta tolong untuk diselamatkan, karena dia sedang dalam bahaya. Edison dan Pythagoras sangat terkejut karena cara meminta tolong Vegapunk yang tak tahu malu. Dari balik Dendenmushi, sosok misterius itu bersedia menjalankan perintah Vegapunk untuk membantu menyelamatkannya. Vegapunk memberitahukan pada semuanya jika sosok misterius tadi mau membantu mereka. Edison girang karena dengan membuat para agen CP0 sibuk, mereka dapat melarikan diri dengan lebih mudah. Ditambah lagi, Stella alias Vegapunk asli telah mengamankan jalan yang menuju ke kapal bajak laut topi jerami. Lilith lalu akan membawa mereka terbang ke pesisir pulau menggunakan Vega Force 01. Sokka juga menyetujui ide tersebut. Vegapunk asli lalu menghampiri grup Nami. Dia berkata jika dia sudah siap dan meminta mereka untuk membawanya serta keenam kloningannya. Usopp terkejut saat mendengar ketujuh Vegapunk akan ikut naik ke kapal mereka. Nami menganggap hal ini sangat menyebalkan. Sanji tak masalah akan hal itu selama Lilith Chuan ikut naik ke atas kapal. Franky sangat gembira karena dia akan berlayar dengan 7 orang peneliti hebat. Di area lain dari laboratorium, grup Luffy sedang mengejar Bonnie yang terus berusaha mencari Dr. Vegapunk asli. Bonnie semakin kesal karena Vegapunk telah menggunakan serangga saat dia mencoba untuk melawannya. Bonnie berjanji pada Chopper dia tak akan membunuh Vegapunk. Dan Chopper mewanti-wanti agar Bonnie tak memukuli Dr. Vegapunk. Namun tiba-tiba Luffy dikagetkan dengan bunyi alarm. Ternyata alarm itu adalah tanda jika sistem pertahanan Lab Phase, yaitu Frontier Dome, telah dinonaktifkan. Para kloningan Vegapunk terkejut saat mendengar alarm itu. Sokka bertanya-tanya kenapa dan siapa yang mematikan sistem pertahanan dari Lab Phase. Lilith juga bertanya-tanya apakah ada seseorang yang berada di ruangan kontrol. Namun Pythagoras mengatakan jika alat detektor mereka tak mendeteksi sinyal apapun di ruang kontrol. Siapakah kira-kira yang mematikan Frontier Dome? Tidak mungkin jika sistem pertahanan dari Lab Phase sedang ngebug. Apakah matinya Frontier Dome berhubungan dengan sosok misterius tadi? Atau jangan-jangan Caribou yang menjadi biang keroknya? Berbicara mengenai sosok misterius tersebut, sepertinya dia berada di bawah bendera angkatan laut sama seperti Sentomaru. Karena Edison mengatakan jika sosok itu membantu mereka, maka dia juga akan diburu oleh pemerintah dunia. Mimin berpikir jika sosok itu adalah Fujitora, karena dia memang dekat dengan Vegapunk. Dan dia juga tak diperbolehkan berlabuh di seluruh markas angkatan laut oleh Fleet Admiral Suzuki sebelum dia berhasil menangkap Luffy dan juga Lau. Dan itu Fujitora jelas lebih kuat daripada para agen CP0, sehingga Vegapunk percaya dia dapat membantunya untuk memuluskan rencana pelarian dirinya. Jin kemudian berpindah ke Pavilion Phase. Rob Lucci heran dengan apa yang terjadi. Kaku menyarankan jika Frontier Dome dinonaktifkan, inilah saat yang tepat bagi mereka untuk naik ke atas. Lucci masih berpikir jika semua ini adalah sebuah jebakan, karena kerusakan yang terjadi pada Frontier Dome terjadi secara tiba-tiba. Stacy pun hanya terdiam dan bertanya-tanya mengenai hal itu, kenapa bisa terjadi. Lucci, Kaku, dan Stacy pun menggunakan teknik Gepo untuk naik ke area Lab Phase. Kaku meyakinkan Lucci jika mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Lucci menganggap keberuntungan telah menjauhi Dr. Vegapunk karena kerusakan sistem ini terjadi pada saat mereka mencoba untuk menghabisinya. Stacy lalu melihat ada kapal bajak laut topi jerami yang terparkir di dekat laboratorium. Lucci berkata mereka telah menghancurkan seluruh kapal yang ada di bawah. Dan kali ini, mereka harus menghancurkan kapal milik bajak laut topi jerami. Kaku bersedia untuk melakukannya. Dia lalu mengeluarkan teknik Rankyaku Ameno
Dachi, teknik yang sama saat dia membelah gedung keadilan di Enies Lobby. Serangan kaku tersebut bahkan terlihat jauh lebih besar dari kapal Thousand Sunny. Zoro diperlihatkan sedang tertidur. Dia terbangun karena menyadari ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Zoro lalu menarik keluar satu pedangnya dan berhasil menahan serangan kaku tersebut. Kaku terlihat kaget. Zoro lalu muncul dan bertanya, "Siapakah yang telah berani mengganggu tidur siangku?" Tatapan Zoro terlihat sangat mengintimidasi. Selain itu, terdapat kanji yang biasanya muncul jika seseorang menggunakan haki raja. Kaku sangat panik ketika dia melihat Zoro yang telah menahan serangannya tadi. Pythagoras telah berhasil menyalakan kembali sistem Frontier Dome. Namun dia menyadari jika para agen CP0 telah berhasil masuk ke dalam area Lab Phase. Saka kesal karena mereka telat melakukannya, dan dia berpikir pasti target mereka selanjutnya adalah kapal milik bajak laut topi jerami. Pythagoras membenarkan perkataan Saka. Saat ini para agen CP0 sedang bertarung dengan kru topi jerami yang sedang menjaga kapal. Dan jika mereka tak cepat membantu mereka, maka kapal Thousand Sunny bisa-bisa akan hancur. Diperlihatkan Zoro yang sedang bertarung melawan Kaku. Lilith sangat gembira karena mereka benar-benar akan ikut bertarung. Akhirnya, Luffy, Chopper, dan Jinbe bertemu dengan grupnya Nami. Luffy kesal saat mengetahui mereka harus segera pergi dari pulau ini. Padahal, dia baru saja sampai dan masih ingin berada di Pulau Egghead. Usopp juga sebenarnya masih ingin berada di sini. Namun Pulau Egghead ini adalah milik pemerintah dunia. Nami menambahkan jika Luffy juga baru saja bertemu dengan Rob Lucci. Di sisi lain, Chopper mendengar ada suara ribut-ribut di luar laboratorium. Sedangkan Sanji menanyakan keberadaan dari Jewelry Bonnie yang seharusnya berada bersama mereka. Nico Robin juga menyadari jika Vegapunk asli tidak ada di sekitar mereka saat ini. Ternyata Bonnie sedang mengejar-ngejar Vegapunk asli. Vegapunk meminta untuk menghentikan semua pengejaran ini karena mereka semua harus segera pergi dari Pulau Egghead. Selain itu, Vegapunk meminta Bonnie untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Bonnie tak peduli dengan itu. Dia meminta Vegapunk untuk mengembalikan ayahnya menjadi normal kembali. Dia pun berteriak apakah Vegapunk bisa melakukannya atau tidak. Vegapunk meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya. Namun dirinya memiliki alasan di balik hal tersebut. Shin kemudian berpindah ke suatu lokasi di dunia baru. Kapal bajak laut Kid melihat seekor ikan dengan ukuran yang sangat besar. Dan itu tidaklah wajar. Selain itu, di hadapan mereka terdapat sebuah pulau yang tertutup oleh kabut. Killer lalu melihat sebuah kertas. Dia kemudian membangunkan Kid dan berkata, jika saat ini mereka telah berada di dekat dengan sebuah pulau. Namun Killer sudah tahu jawabannya. Jika Kid pasti memintanya untuk memastikan kembali pulau tersebut. Killer mengatakan kemungkinan besar pulau itu adalah rumah para raksasa, yaitu Pulau Elbaf. Elbaf? Teriak Kid yang terlihat sangat antusias. Menarik, saat ini di Elbaf ada Jaguar di Saul yang menyimpan seluruh rahasia dari para sarjana Ohara. Apakah benar jika orang dengan luka bakar yang dicari oleh Kid adalah Jaguar di Saul? Shin kemudian berpindah ke markas Angkatan Laut G14. Vice Admiral Dole sedang berbicara dengan Vice Admiral Garp melalui Denden Mushi. Dole kesal karena Garp selalu saja membuat masalah. Saat ini seluruh armada kapal perang sedang bersiap menuju ke Pulau Egghead. Sehingga saat ini Dole tak bisa membagi dua pasukan. Sambil tertawa, Garp kecewa karena Dole tak bisa memenuhi hasratnya. Dole bertanya kepada Garp, apakah dia sedang tidak bercanda? Pasalnya Garp ingin Solo Lord Yonkou. Dia kembali bertanya apakah Garp sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukannya. Hah? Kenapa harus ada izin? Ucap Garp. Dole heran mendengar jawaban dari Garp dan bertanya apakah kelakuannya selama di Angkatan Laut memang seperti itu. Garp kembali tertawa-tawa. Dole tak perlu mengkhawatirkan masalah perizinan, lagi pula Garp saat ini sudah sampai di pangkalan G14. Dole pun kaget saat mendengar Garp yang sudah sampai di tempatnya. Dari pelabuhan, Garp berteriak dan meminta Helmeppo untuk cepat keluar. Para kroco yang mendengarnya kaget dan mengira mereka sedang diserang oleh bajak laut. Namun mereka sadar ketika melihat kapal yang berlabuh adalah milik Vice Admiral Garp. Helmeppo langsung menghampiri Garp. Sambil menangis, dia berkata jika Koby telah diculik oleh Kurohige dan dia tak bisa melakukan apa-apa.
Garp meminta Helmeppo untuk berhenti menangis dan yang perlu dia lakukan tinggal naik ke kapal milik Garp. Karena Garp berencana untuk solo Lord Kurohige yang ada di pulau bajak laut Beehive. Dia berniat menghajar seluruh bajak laut yang ada di sana dan kemudian menyelamatkan Koby. Helmeppo dan Hibari malah menangis semakin keras setelah mendengar perkataan Garp tersebut. Garp terlihat sangat senang dan bersemangat, padahal tujuannya saat ini adalah markas dari seekor Yonkou. Pasti banyak bajak laut yang menaruh dendam pada Garp. Apalagi kru dari Kurohige kebanyakan adalah mantan narapidana level 6 di Impel Down. Mungkin beberapa dari mereka memiliki hubungan masa lalu dengan Garp. Garp sepertinya sangat senang karena dia bisa kembali menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tinju Garp jangan dianggap remeh. Pasalnya Sengoku saja sampai menahan amarah Garp saat di perang Marineford. Pada era Roger, Garp dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Goldie Roger. Kita ketahui jika Roger menguasai Advance Saushoku Haki. Dan kita sudah melihat betapa signifikannya kekuatan dari Advance Saushoku Haki saat Luffy bertarung melawan Kaido. Sehingga kemungkinan besar memang seharusnya Garp juga menguasai Advance Haki Raja jika memang kekuatan Garp seimbang dengan Roger. Apalagi saat di Marineford, saat Luffy tanpa sadar mengeluarkan Haki Rajanya, Garp berkata jika sudah sewajarnya Luffy memiliki Haki Raja. Semoga kekuatan penuh Garp akan diperlihatkan saat dia bertarung melawan si ompong brengsek nantinya. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1071. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.